Selamat pagi Medifriend semua. Selamat bergabung pada acara live stream Medion. Live stream Medion kali ini merupakan edisi yang keempat ya Medifriend. Jadi sudah ada 3 edisi sebelumnya. Nah, bagi rekan-rekan Medifriend semua yang belum sempat menyaksikan live stream yang sebelumnya, nggak usah khawatir. Kita bisa saksikan di IGTV Medion ID. Medifriend semua, kita mengadakan acara live stream ini seperti diketahui bahwa saat ini masih ada wabah COVID ya, virus COVID-19. Jadi kita berusaha untuk banyak ketemu orang, social distancing, sehingga diharapkan dengan live stream Medion ini, meskipun kita tidak banyak interaksi bertemu dengan peternak, bertemu dengan kalangan stakeholder peternakan, tetap bisa saling bertukar pengalaman, bisa memberi informasi, dan tetap belajar bersama. Baiklah, Medifriend semua, pada kesempatan kali ini, edisi yang keempat, kita akan menampilkan topik, yaitu tentang vaksinasi. Ya, jadi di sini kita akan mengambil judul tangkal penyakit dengan vaksinasi. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Untuk moderator kali ini saya, Dr. Hewan Swadiartono. Saya lahir di Bantul DIY 3 Februari 1966, alumni Fakultas Kedokteran Hewan tahun 1992. Di samping itu, saya di Medion juga merupakan regional manager di wilayah Jawa Tengah bagian timur dan sebagian Jawa Timur. Sedangkan pada materi ini kali ini kita akan menampilkan Dr. Hewan Hida Miladin Fajri yang pada kesempatan ini sudah sama kita ya, sudah live juga, jadi tinggal nunggu waktu saja. Assalamualaikum Mbak Ida. Nah, beliau ini Dr. Hewan juga, kelahiran Bojonegoro 8 Mei 1993 dari Universitas Brawijaya. Kalau bahasa Indonesia Brawijaya, kalau saya orang Jawa Brawijaya. Nah, saat ini berkarir juga di Medion di bagian Technical Education and Consultation. Medifriend semua, kenapa topik ini kita ambil? Karena kita ketahui bahwa dunia peternakan itu tidak bisa lepas dari tantangan penyakit. Dan penyakit itu salah satu yang bisa kita lakukan adalah untuk mengendalikan, yaitu dengan vaksinasi. Dan di lapangan vaksinasi juga banyak tantangan, nanti akan disampaikan Mbak Hilda, supaya bisa bagus vaksinasi itu seperti apa. Baiklah, tidak menunggu lama, kita sampaikan ke Mbak Hilda, dan perlu diketahui bahwa presentasi ini merupakan sesi pertama, jadi nanti masih ada sesi kedua, yang dimana isinya adalah tentang tanya jawab. Jadi selama presentasi yang disampaikan oleh Mbak Ida, Medifriend semua bisa tanya di bagian komen itu ya. Silakan sambil mengikuti presentasi sambil bisa bertanya. Dan waktu selanjutnya selama 45 menit kami persilahkan kepada Mbak Ida. Kami silakan Mbak Ida untuk dimulai. Baik, terima kasih Pak Swadi. Sebelumnya selamat pagi Medifriend, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah bergabung di live streaming Medion yang keempat ini ya. Pada sesuai yang dijelaskan Pak Swadi sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Hilda. Di Medion saya bergabung di tim Technical Education and Consultation. Mungkin jika Medifriend di sini sudah pernah berlangganan majalah kami, Info Medion. Nah itu salah satu tim penyusun redaksinya itu adalah dari tim kami. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tangkal penyakit dengan vaksinasi. Nah, mungkin Medifriend di sini banyak yang berkecimpung juga di dunia peternakan, khususnya di peternakan unggas, dan mungkin ada juga dari mahasiswa, baik mahasiswa peternakan maupun mahasiswa kedokteran hewan ya. Pasti sudah sangat familiar dengan yang disebut vaksin maupun vaksinasi.
Nah, pada kesempatan pagi ini, kita nanti akan membahas topik tentang pentingnya vaksin dan vaksinasi. Di sini nanti kita akan bahas apa itu vaksin, macam-macam vaksin, kemudian pentingnya vaksinasi. Selain itu, nanti kita juga akan membahas tentang 4M atau penentu untuk keberhasilan vaksinasi. Jadi 4M ini apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, untuk MediFriend, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa diketikkan di kolom chat. Nanti kami akan menjawab pertanyaan tersebut pada sesi yang kedua. Nah, sebelumnya MediFriend berikut merupakan info dari kami terkait data kasus penyakit pada ayam pedaging. Nah, data ini kami dapatkan dari personil lapang kami yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia yang aktif dalam melakukan diagnosa. Kemudian datanya kita kumpulkan. Nah, pada ayam pedaging untuk tren penyakitnya selama 2,5 tahun terakhir ini didominasi oleh penyakit-penyakit bakterial, kemudian disusul oleh penyakit parasit, dan ada juga penyakit-penyakit viral. Nah, tentunya penyakit pada ayam broiler ini tidak sekompleks penyakit pada ayam layer ya, MediFriend, karena dari masa pemeliharaannya pun sudah berbeda. Kalau pada ayam broiler, untuk pemeliharaannya relatif singkat. Selanjutnya untuk kasus penyakit pada ayam petelur ini selama 2,5 tahun terakhir, jadi trennya hampir sama seperti penyakit pada ayam pedaging tadi ya, MediFriend. Jika kita lihat kasus terbanyak penyakit pada ayam petelur ini juga didominasi oleh penyakit bakterial, kemudian ada penyakit parasit dan ada penyakit viral. Nah, dari penyakit-penyakit ini, penyakit viral ini mungkin MediFriend juga sudah tahu ya bahwa penyakit viral ini belum ada obatnya, sehingga diperlukan adanya vaksinasi sebagai pencegahan. Nah, selain penyakit viral, ada juga penyakit-penyakit bakterial seperti penyakit korisa yang dia ini cukup sulit untuk disembuhkan, serta kejadiannya juga suka berulang-ulang ya, MediFriend, sehingga pada kasus korisa ini juga perlu dilakukan vaksinasi sebagai pencegahan. Nah, selanjutnya terkait perjalanan penyakit, di sini dalam kondisi normal, ini terjadi interaksi yang harmonis antara bibit penyakit dengan ternak. Nah, interaksi yang harmonis ini maksudnya seperti apa sih? Jadi interaksi harmonis ini pada kondisi normal di lingkungan itu kan ada bibit penyakit ya, MediFriend. Bibit penyakit ini selalu berusaha untuk menginfeksi ayam karena kan bibit penyakit ini butuh inang atau butuh tempat untuk hidup. Nah, dalam hal ini pada ayam, sedangkan ayam ini juga selalu berusaha untuk mengeliminasi bibit penyakit tersebut. Nah, ketika bibit penyakit tersebut populasinya meningkat atau keganasannya meningkat, maka yang tidak diimbangi dengan kondisi tubuh ayam yang baik, maka ini dapat menyebabkan ayam menjadi sakit. Begitupun juga sebaliknya, ketika bibit penyakit ini bisa kita tekan dengan biosecurity, kemudian kekebalan ayam juga ditingkatkan dengan vaksinasi, maka ayam akan tetap sehat. Nah, selanjutnya perjalanan bibit penyakit ini, jadi bibit penyakit ini banyak ada di lingkungan, kemudian dia akan masuk keluar sel dan akhirnya dia akan menginfeksi ke dalam sel. Di lingkungan ini bibit penyakit bisa kita tahan dengan biosecurity. Nah, selain itu dari tubuh ayam ini juga memiliki mekanisme pertahanan tubuh, yaitu ada kekebalan fisik, kekebalan kimia, seluler, dan kekebalan yang sifatnya spesifik. Kekebalan fisik ini contohnya seperti pada mukosa hidung, di mana di mukosa hidung ini terdapat bulu-bulu halus atau rambut getar yang dia fungsinya untuk menyaring bibit penyakit. Untuk kekebalan kimia ini seperti pH, jadi bibit penyakit ini dia ini tidak tahan terhadap pH asam pada asam lambung, sehingga ini merupakan pertahanan tubuh juga ya, MediFriend. Nah, ada juga kekebalan yang sifatnya seluler, ini pada sel darah putih. Kemudian ada juga kekebalan yang sifatnya spesifik. Nah, untuk kekebalan yang sifatnya spesifik atau antibodi ini dapat diperoleh salah satunya dengan vaksinasi.
Nah, Medifriend, jadi terkait vaksin, jadi mungkin Medifriend sudah tahu ya vaksin ini apa karena sudah biasa melihat wujud vaksinnya ya Medifriend. Jadi sebenarnya vaksin ini dia ini merupakan mikroorganisme yang bisa dilemahkan maupun dimatikan. Nah, tujuan vaksin ini yaitu bisa digunakan untuk infeksi buatan. Nah, infeksi buatan ini nanti tujuannya itu untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh untuk mencegah infeksi penyakit. Nah, bagaimana sih peran vaksin ini dalam melindungi tubuh ayam? Di sini kita memiliki dua ilustrasi gambar ya, Medifriend. Kita coba untuk melihat ilustrasi gambar yang pertama. Nah, yang lingkaran ini kita ibaratkan sebagai sel. Nah, di permukaan sel ini terdapat reseptor atau reseptor ini merupakan tempat untuk menempelnya si bibit-bibit penyakit ini agar dia bisa masuk ke dalam sel dan merusak sel. Nah, kita ibaratkan reseptor ini adalah sebuah tangan. Jadi ketika tangan dari sel ini bisa berjabat tangan dengan tangan si virus, maka si virus ini bisa masuk ke dalam tubuh untuk menginfeksi ayam sehingga ayam menjadi sakit. Selanjutnya, coba kita bandingkan antara gambar pertama dengan gambar yang kedua. Nah, tentunya di sini ada perbedaan ya, Medifriend. Pada gambar yang kedua ini terdapat antibodi, di mana antibodi ini dia nanti akan bertugas untuk mengikat tangan-tangan dari virus ini, sehingga si tangan virus ini tidak bisa berjabat tangan dengan tangan sel, sehingga virus tidak bisa masuk ke dalam tubuh ayam dan ayam menjadi tetap sehat. Seperti itu. Nah, di mana sih antibodi pada ayam ini diproduksi? Jadi antibodi ini diproduksi pada organ-organ limfoid pada ayam. Jadi ada beberapa organ limfoid pada ayam ya, Medifriend. Yang pertama, ini ada kelenjar Harderian. Kelenjar Harderian ini lokasinya ada di belakang mata. Kemudian ada timus yang lokasinya di sepanjang leher. Ada limpa di dekat hati. Kemudian ada sumsum tulang, ini khususnya pada tulang pipa atau tulang panjang. Kemudian ada Peyer's patch yang berada di sepanjang usus halus. Ada sisa kuning telur, ada bursa fabricius di atas kloaka, dan ada seka tonsil di percabangan seku. Nah, Medifriend, pada sistem kekebalan ini, organ kekebalan ini, pada organ timus dan bursa fabricius, ini akan rudimenter atau akan mengecil pada saat ayam memasuki umur produksi. Sehingga kalau Medifriend di sini mungkin memelihara ayam broiler atau ayam pedaging, maka timus dan bursa fabricius ini dapat ditemui di sepanjang umur ayam. Karena kan masa pemeliharaan untuk ayam broiler ini relatif singkat ya, Medifriend. Sedangkan pada ayam layer, bursa fabricius dan timus ini pada masa produksi sudah tidak bisa ditemui lagi. Nah, sebelumnya Medifriend, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa silakan diketikkan saja di kolom komentar. Selanjutnya, terkait vaksin, jadi vaksin ini dia memiliki sifat yang homolog. Homolog di sini artinya vaksin tertentu dia akan membentuk antibodi tertentu juga sesuai jenis vaksinnya pada ayam dan bisa melindungi ayam dari virus yang tertentu juga. Gitu. Misalnya di sini ayam yang divaksin menggunakan virus A. Nah, kemudian akan terbentuk antibodi A. Jadi ketika ayam ini di lapangan tantangan terhadap virus A ini tinggi, maka ayam ini virus ini bisa diatasi oleh antibodi yang terbentuk tadi. Sedangkan, ya Pak Suwadi. Ini kalau di zaman akhir-akhir ini masalah AI ini ya Mbak Ida ya. Iya benar sekali, Pak, cukup banyak. AI itu virus lapangannya mutasi terus. Iya. Jadi vaksinnya itu harus mengikuti virus perkembangan lapangan. Benar, Pak. Jadi kalau tidak diupdate, nah kita akan menemukan sudah divaksin, tapi tetap ayamnya masalah sakit. Iya. Nah untuk masalah ini Medion selalu update virus lapangan, kita ambil, kita cek di PCR, nah kemudian kita bikin vaksin,
supaya vaksinnya itu selalu homolog, Mbak Ida. Seperti itu ya maksudnya ya? Iya benar sekali Pak Swadi. Jadi saya lanjutkan Pak Swadi ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Swadi tadi, jadi vaksin ini sifatnya harus homolog. Jadi ketika vaksin ini tidak sesuai, jadi vaksin yang diberikan ini tidak sesuai dengan virus yang ada di lapangan, maka perlindungannya akan menjadi tidak optimal. Seperti itu ya, Medifriend. Selanjutnya untuk jenis vaksin, jadi Medifriend mungkin sudah banyak tahu ya tentang jenis-jenis vaksin. Jadi vaksin ini terdiri dari vaksin aktif atau live vaksin dan ada kill vaksin atau vaksin inaktif. Nah, untuk vaksin aktif ini dia ini berisi mikroorganisme yang masih hidup tetapi sudah dilemahkan atau dimatisurikan atau sudah dikurangi patogenisitasnya atau tingkat keganasannya sudah diturunkan. Nah, untuk vaksin aktif ini, dia stabil dalam bentuk kering beku. Nah, berikut merupakan beberapa contoh vaksin aktif yang diproduksi Medion, seperti Medivac ND Hitchner, Medivac ND Lasota, Medivac ND Gumboro, yang mungkin Medifriend di sini juga sudah sering menggunakan vaksin-vaksin ini ya, Medifriend. Nah, selanjutnya untuk vaksin inaktif atau kill vaksin, ini dia berisi mikroorganisme yang sudah dimatikan atau sudah diinaktivasi. Nah, mungkin di sini Medifriend juga bertanya-tanya ya, kenapa mikroorganismenya kan sudah dimatikan? Nah, meskipun dia sudah dimatikan, tetapi mikroorganismenya ini masih memiliki sisi antigenik. Nah, sisi antigenik ini merupakan sisi dari virus yang dia masih bisa membentuk kekebalan, seperti itu ya Medifriend. Nah, untuk vaksin inaktif ini dia bentuknya cair. Cair bisa berupa emulsi maupun berupa suspensi. Kalau yang berupa suspensi ini merupakan padatan di dalam cairan sehingga ketika didiamkan akan terpisah menjadi dua bagian. Nah, seperti vaksin Medivac Orisa kalau Medifriend pernah menggunakannya ya. Kemudian ada yang bentuknya emulsi. Nah, kalau emulsi ini berarti ada cairan yang terdispersi sempurna dengan minyak sehingga ketika didiamkan dia tidak membentuk endapan. Contohnya pada vaksin AI atau vaksin ND seperti itu ya, Medifriend. Nah, berikut merupakan beberapa contoh vaksin inaktif yang diproduksi Medion, seperti Medivac ND, G7 EDSIB, Medivac Gumboro, dan lain sebagainya. Nah, untuk perbedaan dari vaksin aktif dan inaktif ini, Medifriend, tadi untuk terkait sifat agen infeksinya sudah kita bahas di depan ya, bahwa vaksin aktif ini mikroorganismenya masih hidup tetapi sudah dilemahkan, sedangkan untuk vaksin inaktif dia ini sudah dimatikan tetapi masih bersifat imunogenik. Selanjutnya dari agen infeksinya, kalau vaksin aktif ini dia masih utuh, sedangkan vaksin inaktif dia sudah tidak utuh lagi. Kemudian untuk bentuknya, vaksin aktif ini dia berbentuk kering beku, sedangkan yang inaktif tadi sudah dijelaskan juga ya, bentuknya bisa cair berupa emulsi maupun suspensi. Nah, kedua jenis vaksin ini disarankan untuk disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, ini seperti suhu kulkas ya, Medifriend. Selanjutnya untuk cara pemberiannya, ini bisa dengan cara vaksin aktif, bisa dengan cara massal maupun secara individual. Kalau untuk vaksin inaktif ini hanya bisa diberikan secara individual ya, Medifriend, melalui suntikan. Nah, untuk cara kerjanya, kalau vaksin aktif ini dia perlu melakukan multiplikasi, atau memperbanyak diri. Sehingga pada vaksin aktif ini biasanya akan menimbulkan reaksi stres post vaksinasi. Nanti kita akan bahas lagi apa sih reaksi post vaksinasi ini. Nah, untuk Mbak Ida, iya Pak Swadi. Ini yang individual cara pemberian nih ada juga tetes mulut. Iya. Nah, itu kan individual ya. Tapi lewat tetes mulut, jadi dosisnya lebih tepat itu. Iya, Pak. Ya, ini belum ya. Nanti bisa tambahkan. Baik, Pak. Ya.
Nah, saya lanjutkan kembali ya, MediFriend. Jadi untuk cara kerjanya, kalau untuk vaksin inaktif ini dia tidak perlu bermultiplikasi lagi, tetapi dia langsung bisa membentuk antibodi. Nah, terkait sifat kekebalannya atau dari antibodinya, kalau vaksin aktif ini lebih cepat terbentuk, tetapi titer antibodinya juga akan lebih cepat turun. Sedangkan untuk vaksin inaktif ini terbentuknya akan lebih lama, tetapi antibodi ini dalam kadar optimalnya dia ini masih bisa bertahan lebih lama. Kemudian untuk stabilitasnya tentunya vaksin inaktif ini akan lebih stabil ya, MediFriend, dibandingkan vaksin yang aktif. Nah, terkait pembentukan antibodi hasil vaksinasinya, jadi sebelumnya sebagai tambahan informasi, jadi kekebalan ini ada yang sifatnya seluler atau mukosal, atau yang dia ini sifatnya lokal, dan ada juga yang humoral. Nah, humoral ini merupakan sistem imun yang dia sifatnya sistemik atau bersirkulasi di dalam darah. Nah, untuk vaksin aktif, dia ini lebih dominan dalam membentuk kekebalan mukosal atau yang lokal tadi ya, MediFriend. Sedangkan untuk yang sebelumnya, selain membentuk kekebalan yang mukosal, vaksin aktif ini juga membentuk kekebalan yang sifatnya humoral. Sedangkan untuk vaksin inaktif, dia ini lebih dominan untuk membentuk imunitas yang humoral. Nah, MediFriend, di sini kita akan belajar tentang pembentukan antibodinya pada ayam yang divaksin ND menggunakan cara tetes mata dan air minum sebagai ulangan. Nah, di sini kita bisa ketahui ya, MediFriend, bahwa vaksinasi via tetes mata dan air minum ini berarti merupakan vaksin aktif gitu. Jadi ini merupakan kombinasi antara vaksin aktif dengan vaksin aktif. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat, ini merupakan grafik titer antibodi, dan ini merupakan grafik umur ayam. Tanda merah ini merupakan tingkat kekebalannya. Jadi setelah melewati garis ini, maka ayam akan terlindungi gitu. Jadi batas di mana si antibodi ini bisa melindungi ayam. Nah, ketika kita melakukan sebelumnya pada ayam, pada saat masih kecil, dia ini masih memiliki maternal antibody yang seiring berjalannya waktu, maternal antibody ini akan terus menurun, sehingga perlu dilakukan vaksinasi ya, MediFriend. Jadi vaksinasi ini, vaksinasi melalui tetes mata dilakukan pada umur 4 hari. Nah, ini vaksin aktif. Setelah 2 minggu pos vaksinasi, vaksin ini sudah mencapai titik yang optimal. Nah, vaksinasi ini, apalagi yang pertama ini, lebih cepat naik dan lebih cepat turun juga, sehingga perlu dilakukan pengulangan atau revaksinasi. Nah, tujuannya revaksinasi ini, jadi sebelum titer antibodi ini turun, ayam harus direvaksinasi agar titer antibodi ini selalu berada di level yang protektif. Nah, pada saat vaksinasi ulangan atau revaksinasi ini, titer antibodi tidak perlu membentuk titer dari nol lagi ya, MediFriend, tetapi langsung akan membentuk titer. Nah, ini merupakan peran dari sel memori, di mana sel ini berfungsi untuk mengingat agen infeksi atau vaksin yang pernah masuk ke dalam tubuh, sehingga ketika vaksin itu masuk ke dalam tubuh lagi, maka akan langsung dibentuk antibodinya. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan grafik yang kedua ini pada vaksinasi menggunakan tetes mata sekaligus suntikan. Nah, di sini suntikan di sini maksudnya adalah vaksin inaktif. Jadi di sini merupakan vaksin kombinasi antara vaksin aktif dengan vaksin inaktif yang disuntikan, yang diberikan sekaligus pada hari yang sama. Nah, di sini diberikan pada umur 4 hari. Nah, vaksin aktif dia akan membentuk titer antibodi lebih cepat dibandingkan vaksin yang inaktif. Vaksin inaktif dia membentuk antibodi lebih lama. Jadi setelah 3 minggu dia akan mencapai titik optimalnya, kemudian akan terus meningkat. Nah, vaksin inaktif ini durasi imunitinya tentu saja akan lebih panjang dibandingkan vaksin aktif.
Nah, Medifriend di antara kedua pilihan tadi mungkin Medifriend ada yang bertanya-tanya ya. Jadi sebaiknya pilih yang kombinasi aktif sama aktif atau aktif sama inaktif sekaligus. Nah, ini sebenarnya kedua program ini sama baiknya ya Medifriend. Jadi perlu disesuaikan dengan kondisi ayamnya atau disesuaikan dengan peternak sendiri. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas sedikit tentang reaksi post-vaksinasi. Jadi reaksi post-vaksinasi ini mungkin Medifriend pernah bertanya-tanya kenapa ayam saya setelah divaksin kok jadi muncul cekres atau muncul ngorok atau muncul mata bengkak seperti itu ya. Itu merupakan reaksi post-vaksinasi. Nah, reaksi ini muncul pada ayam setelah dilakukan vaksinasi. Nah, khususnya ini pada vaksin aktif. Nah, reaksi post-vaksinasi ini terjadi karena adanya alokasi energi tubuh ayam yang digunakan untuk membentuk antibodi. Karena kan tadi untuk vaksin aktif, dia perlu melakukan multiplikasi. Jadi ini cukup menguras energinya ayam, sehingga dia muncul reaksi post-vaksinasi. Reaksi ini normal terjadi karena ini merupakan tanda tubuh ayam dia sedang merespon adanya vaksinasi. Nah, ini biasanya normal terjadi 2-3 hari setelah vaksinasi dilakukan dan akan sembuh 3-5 hari. Pada reaksi post-vaksinasi ini tidak akan memunculkan gejala klinis penyakit ya, Medifriend, dan akan sembuh dengan sendirinya. Selanjutnya ada rolling reaction. Rolling reaction ini merupakan reaksi post-vaksinasi yang berkepanjangan atau berlangsung secara terus-menerus. Tadi kan normalnya reaksi post-vaksinasi ini bisa berlangsung 3-5 hari. Nah, kalau terjadi rolling reaction ini bisa lebih dari 5 hari ya, Medifriend. Nah, penyebabnya ini apa sih yang menyebabkan rolling reaction? Jadi yang pertama karena pemeliharaan berbeda umur dalam satu lokasi kandang. Nah, ini berarti program vaksinasinya kemungkinan akan berbeda ya, Medifriend. Sehingga ada ya ayam yang tingkat kekebalannya dia tinggi, ada yang rendah, sehingga ketika ada ayam yang divaksin akan terjadi rolling reaction. Atau adanya perbedaan tingkat maternal antibody ini biasanya terjadi pada vaksinasi gumboro atau pada ayam yang masih kecil karena DOC-nya ini berbeda sumber, sehingga maternal antibody-nya juga akan berbeda. Atau juga bisa dengan dosis vaksinasi yang tidak seragam. Nah, vaksinasi yang dosis vaksin yang tidak seragam ini ternyata bisa menyebabkan rolling reaction ya, Medifriend, sehingga pada saat vaksinasi harus dipastikan dosisnya ini seragam. Mbak Ida, ini yang terutama ini ya, iya Pak. Medifriend semua, dosis vaksinasi tidak seragam yang perlu hati-hati ketika vaksinasi via air minum. Nah, ini resikonya sangat besar tuh, terutama nanti kalau tempat minumnya tidak rata, terus kemudian jumlah air minum yang dipakai untuk larutkan tidak cocok, terlalu cepat habis misalnya itu, nanti akan menyebabkan setiap ayam mendapatkan dosis yang berbeda. Nah, ini biasanya terjadi di seperti itu, Mbak Hidayah. Iya, benar sekali Pak Swadi. Oke, baik, saya lanjutkan kembali Pak Swadi. Baik, Medifriend, sebelum kita menuju ke topik bahasan yang selanjutnya, mungkin saya ucapkan kembali selamat bergabung bagi Medifriend yang baru bergabung. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait vaksinasi maupun terkait keberhasilan vaksinasi, silakan diketikkan di kolom chat. Sama ini Medifriend semua, ini ada 2 sesi. Ini sesi pertama pemaparan materi, nanti ada sesi kedua yang bersih tentang diskusi atau pembahasan pertanyaan yang sudah masuk dari Medifriend semua. Selisihnya sesi 1 sama sesi 2 15 menit. Nanti kita umumkan lagi. Terima kasih. Teruskan Mbak Hilda. Baik, akan saya lanjutkan Pak Swadi. Jadi jika ayam sudah divaksin tetapi masih sakit, ini perlu dilakukan evaluasi keberhasilan vaksinasinya ya, Medifriend. Jadi apa saja sih sebenarnya yang perlu dievaluasi ketika terjadi ayam yang sakit, padahal ayam ini sudah divaksin, seperti itu. Nah, yang perlu dievaluasi, yang pertama 4M yang pertama ini terkait materi yang terdiri dari vaksin dan ayamnya.
Nah, vaksin ini harus memberikan proteksi pada ayam terhadap penyakit dan harus aman ketika digunakan. Sehingga vaksin yang beredar ini harus lulus uji potensi dan uji safety. Nah, sebelum digunakan, vaksin ini perlu dicek kondisinya. Jadi vaksin yang baik ini dia harus tersegel ya, Medifriend, jangan sampai segelnya ini rusak. Karena ketika rusak kita tidak bisa menjamin isinya karena kemungkinan sudah ada kontaminasi seperti itu. Kemudian bentuknya tidak berubah, jadi sesuai dengan bentuk vaksin tadi, jika dia bentuknya emulsi berarti dia akan putih seperti susu, kemudian atau dia vaksin aktif maka bentuknya akan pelet seperti pelet begitu. Dan vaksin ini belum kadaluarsa, jadi harus diperhatikan tanggal kadaluarsanya. Nah, vaksin yang tidak direkomendasikan untuk digunakan, ini yang pertama vaksin yang kadaluarsa tadi ya, Medifriend. Tentunya vaksin yang sudah kadaluarsa, ini kemungkinan potensinya juga sudah menurun. Kemudian vial vaksinnya dia retak. Nah, ketika retak seperti ini, berarti ada kontaminasi udara maupun mikroorganisme dari luar yang masuk ke dalam vaksin, sehingga potensinya juga akan menurun. Kemudian pelet vaksin ini jangan sampai kisut ya, Medifriend. Dan kemasan ini etiketnya jangan sampai rusak. Jadi kemasan vaksin yang etiketnya sudah rusak sebaiknya jangan digunakan. Kalau retak alatnya Mbak Eda perlu dijelaskan sama Medifriend semua ya. Iya, kalau Pak. peletnya pecah aja, tidak kisut, tidak masih utuh lah tapi pecah. Kalau masih utuh, tapi sebentar, kalau dia tidak kisut tetapi sudah pecah, nah itu masih tetap boleh digunakan ya, Medifriend, karena dia itu mungkin karena pengaruh dari proses transportasinya, seperti itu Pak Swadi. Ya. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, hal-hal yang dapat merusak vaksin ini sangat perlu kita perhatikan ya, Medifriend. Apa saja sih yang dapat merusak vaksin? Yang pertama di lingkungan, ini khususnya lingkungan yang ekstrim atau lingkungan yang terlalu panas. Jadi jangan sampai vaksin ini terpapar sinar matahari langsung atau terpapar oleh pemanas bruder. Kemudian kualitas air ini juga perlu diperhatikan karena ada vaksin aktif yang kita larutkan dengan air minum pada saat pemberiannya. Jadi hindari adanya logam berat, desinfektan, dan pH air ini harus normal ya, Medifriend. Kemudian untuk penyimpanannya ini disarankan disimpan di suhu 2-8 derajat dan kita perlu menghindari fluktuasi suhu yang ekstrim. Selanjutnya pada saat distribusi ini harus menerapkan rantai dingin. Nah, rantai dingin ini merupakan sistem atau manajemen pengaturan produk dari masa dari produsen sampai ke tangan konsumen selalu berada di range suhu yang disarankan. Nah, untuk vaksin ini dia disarankannya di suhu 2-8 derajat. Mbak Ida, untuk tadi ya tentang air minum yang dipakai, kan kita tidak menyadari kadang-kadang ada logam berat, ada pengganggu ini. Nah, ini kita sarankan pakai Medimilk itu ya. Iya. Jadi Medifriend semua kita ada Medimilk, kita campur dengan air minum yang akan dilarutkan vaksin. Dan ini akan membuat daya hidup vaksin lebih kuat karena logam beratnya bisa dinetralisir. Seperti itu, Mbak Ida. Iya, benar sekali Pak Swadi. Oke. Baik, akan saya lanjutkan untuk alur sistem rantai dinginnya. Ini pada gudang penyimpanan vaksin di Medion, jadi kami selalu menjaga suhu vaksin ini di range 2-8 derajat Celcius. Kemudian ada display suhu di cool room-nya juga untuk memastikan suhu ruangan, suhu gudang penyimpanan vaksin ini selalu sesuai. Kemudian pada saat distribusi, kami menggunakan armada mobil vaksin atau mobil kanvas vaksin yang dilengkapi dengan box pendingin. Nah, suhu di box pendingin ini bisa dimonitor oleh pengemudi di bagian depan sehingga suhu itu akan tetap terjaga.
Nah, pada saat distribusi ini juga dilengkapi data logger atau data untuk mencatat suhu di box pendinginnya ya, Medifriend, sehingga kita bisa pastikan pada saat distribusi suhu selalu terjaga di 2 sampai 8 derajat. Nah, kemudian pada saat pengiriman, ini merupakan contoh gudang penyimpanan di cabang kami. Jadi ketika vaksin ini akan didistribusikan ke pelanggan atau dikirim ke pelanggan, ini menggunakan cooler box atau box pendingin dengan ditambahkan media pendingin berupa ice pack maupun es batu. Nah, perbandingan vaksin dengan media pendinginnya ini 50% banding 50% ya, Medifriend. Nah, ini Mbak Ida, ini perlu kita ingatkan ke Medifriend semua. Ini mutlak harus diikuti ya. Yang cold box itu esnya harus di atas, vaksinnya harus di bawah. Karena kita tahu suhu dingin itu kan turun ya. Jadi nanti akan lebih terlindungi. Di samping syarat tadi 50% tuh minimalnya itu volume esnya. Seperti itu ya Mbak Ida ya. Iya, baik, benar sekali Pak Suwadi. Jadi esnya tetap berada di atas ya, Medifriend, sedangkan vaksinnya ada di bawah. Karena sesuai yang dijelaskan Pak Swadi tadi, suhu dingin ini mengalir dari atas ke bawah, sehingga suhu vaksin ini akan tetap terjaga. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, pada saat distribusi, kami sudah menjaga vaksin ini selalu di range suhu yang dianjurkan. Nah, pada saat penyimpanan di peternak atau di Medifriend semua, jadi kami harapkan juga penyimpanan vaksin ini juga harus sesuai ya, Medifriend. Jadi kita menggunakan prinsip FIFO maupun FEVO. Nah, FIFO ini berarti first in first out, vaksin yang pertama masuk harus digunakan pertama kali. Kemudian ada prinsip FEVO atau first expired first out. Jadi yang expired pertama kali itu yang digunakan pertama kali, atau yang expired lebih dulu itu harus digunakan terlebih dahulu. Nah, kulkas ini jangan sering dibuka tutup ya, Medifriend. Jadi diusahakan dalam penyimpanan vaksin ini jangan disatukan dengan penyimpanan makanan maupun minuman, karena nanti akan sering dibuka tutup ya, Medifriend, sehingga fluktuasi suhu nanti akan terlalu ekstrim seperti itu yang dapat merusak vaksinnya. Kalau yang kuning itu apa, Mbak Ida? Perlu dijelaskan ke... Boleh Pak Swadi. Jadi yang kuning ini merupakan ice pack. Jadi ini untuk media pembawa dari vaksinnya. Nah, vaksin ini jangan sampai disimpan pada bagian freezer ya. Kalau kita bisa lihat di sini, yang bagian atas ini merupakan bagian freezer. Jadi jangan disimpan di bagian freezer. Atau jangan juga disimpan di bagian tutup kulkasnya, karena di sini suhunya juga kurang stabil seperti itu. Dan yang kuning ini, aspek ini, samping dijelaskan Mbak Ida, itu Mbak Ida, untuk menstabilkan suhu ya. Iya, jadi saat ada mati listrik, itu nggak langsung ngedrop ya, lebih tahan lama ini ya. Ada aspek ini. Jadi bagus juga ini, sebelah sisinya ditambahin aspek ini untuk biar stabil. Ya, itu ya Mbak Ida ya. Iya, baik, benar sekali Pak Swadi. Oke, baik, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Ini terkait ayam. Jadi ayam yang memenuhi syarat untuk divaksin ini adalah ayam yang sehat, sehingga pada ayam yang sakit maupun kondisinya stres ini sebaiknya vaksinasinya ditunda terlebih dahulu sampai ayam sehat. Nah, pada saat ayam sehat baru bisa dilakukan vaksinasi. Stres misalnya apa, Mbak Ida, biar teman-teman di stres lebih ini ya, membayangkan gitu. Nah, stres ini contohnya misalnya karena stres karena suhu panas, Medifriend. Jadi pada saat kondisi panas ini pasti ayam akan stres, sehingga dari segi manajemen juga perlu diperbaiki ya. Jangan sampai ayamnya stres karena kepanasan. Karena kondisi stres ini dia ini bersifat imunosupresan atau bisa menekan sistem kekebalan tubuh gitu. Jadi pembentukan vaksinasinya nanti juga akan kurang optimal. Ya, sama ini ya Mbak Ida, kalau ayam stres habis perjalanan pindah kandang misalnya seperti itu, ya program vaksinasi bukan dilakukan
saat itu juga kita tunggu dulu, dikasih vitamin 3 hari. Setelah stresnya itu turun karena adaptasi tempat baru, baru divaksin itu ya, Mbak Ida ya. Iya, benar sekali Pak Swadi. Baik, akan saya lanjutkan untuk M yang kedua ini terkait metodenya, yaitu program vaksinasi dan teknik vaksinasi. Nah, untuk program vaksinasi ini tujuan pembuatannya yaitu untuk menjaga kekebalan atau antibodi pada ayam ini selalu berada di level yang protektif, begitu ya. Nah, untuk pembuatan program vaksinasi ini perlu menyesuaikan beberapa pertimbangan, seperti jenis penyakit yang sering menyerang. Jadi penyakit apa yang sering menyerang di farm tersebut. Kemudian umur serangannya. Jadi umur serangan ini juga bisa menentukan program vaksinasi. Jadi misalkan vaksin aktif itu bisa diberikan 2-3 minggu sebelum umur serangan. Kemudian kalau vaksin inaktif ini bisa diberikan 3-4 minggu sebelum umur serangan. Dan perlu diperhatikan juga jenis vaksin apa yang digunakan. Karena ini akan menentukan waktu pengulangannya. Vaksin aktif akan lebih cepat diulang, sedangkan vaksin inaktif ini bisa bertahan lebih lama. Nah, untuk teknik vaksinasinya, ini ada yang perlu diperhatikan, baik sebelum vaksinasi, pada saat vaksinasi, maupun setelah vaksinasi. Nah, untuk sebelum vaksinasi, ini handling vaksin ke kandangnya, tadi sesuai yang sebelumnya ya, Medifriend. Jadi, menggunakan cooler box atau box pendingin seperti ini, hindari membawa vaksin dengan menggunakan tas kresek ya, Medifriend, karena di sini kestabilan suhunya tidak terjaga. Nah, sebelum vaksin ini, jadi untuk sebelum dilakukan vaksinasi, vaksin ini perlu dilakukan thawing terlebih dahulu. Nah, thawing ini proses untuk meningkatkan suhu vaksin yang tadi di suhu 2-8 derajat Celcius ke suhu yang mendekati suhu tubuh ayam atau sesuai dengan suhu lingkungan. Nah, ini untuk vaksin aktif, caranya dengan cara dilarutkan dengan pelarutnya atau biasa kita sebut dengan larutan dapar, kemudian dihomogenkan dan divakumkan terlebih dahulu agar dosis menjadi lebih seragam. Nah, untuk vaksin inaktif ini juga perlu dilakukan thawing ya, Medifriend. Tetapi untuk vaksin inaktif ini cara thawingnya bisa dengan cara digenggam atau dikocok atau dibiarkan pada suhu ruangan. Nah, nanti caranya kita tahu bahwa vaksin ini sudah selesai masa thawingnya itu dengan cara melihat permukaan botolnya. Jika permukaan botol sudah tidak ada embunnya, maka vaksin ini berarti sudah selesai thawingnya. Biasanya perlu ini Mbak Ida, thawing itu barangkali masih awam, apa itu thawing ya? Thawing itu tadi jadi proses untuk meningkatkan suhu vaksin menuju ke suhu lingkungan atau mendekati suhu tubuh ayam, Pak Swadi. Secara bertahap tentunya ya? Ya, secara bertahap. Nah, pada saat vaksinasi ini juga perlu dipilih lokasi atau kondisi tempat yang teduh dan nyaman, dan dihindari juga terkena sinar matahari atau pemanas secara langsung. Nah, waktunya vaksinasi ini bisa pagi maupun siang maupun sore ya, Medifriend. Yang penting dilihat kondisi ayamnya. Nah, pada saat vaksinasi ini, pada ayam kecil khususnya yang masih berada di brooder, ini baiknya pemanas broodernya dimatikan terlebih dahulu. Tetapi jika suhunya terlalu dingin, ini pemanas boleh dihidupkan. Tetapi pada saat vaksinasi, ini harus menjauhi pemanasnya. Nah, pada saat vaksinasi, tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, Medifriend, untuk vaksin aktif ini bisa dengan cara individual dengan tetes, baik tetes mata, tetes hidung, atau tetes mulut sesuai dengan jenis vaksinnya. Kemudian bisa dengan air minum, bisa diaplikasikan dengan spray, dan dengan wingwave. Nah, untuk wingwave ini pada vaksin pox ya, Medifriend, wingwave atau tusuk sayap. Nah, untuk vaksin inaktif ini hanya bisa diaplikasikan lewat suntik, baik suntik intramuskuler maupun subkutan. Subkutan ini untuk tembus kulit dan intramuskuler ini tembus otot atau daging. Nah, sebelumnya tadi untuk vaksin aktif bisa juga disuntik ya, Medifriend. Nah, untuk aplikasi vaksin tetesnya ini perlu diperhatikan dosisnya harus tepat. Kemudian batas waktu vaksinasi, kalau untuk vaksin aktif ini batas waktunya
selama 2 jam. Jadi selama 2 jam vaksin ini harus habis. Kalau untuk vaksin inaktif ini dalam waktu 24 jam. Nah, untuk perlu dipastikan juga vaksin ini sudah masuk ke dalam tubuh ayam, yaitu dengan cara melihat refleks berkedip pada vaksin tetes mata, kemudian refleks menghirup pada vaksin tetes hidung, dan refleks menelan pada vaksin tetes mulut. Nah, selanjutnya untuk vaksinasi via injeksi ini perlu hati-hati ya, MediFriend, jangan sampai ada ayam yang terlewat untuk divaksin. Nah, untuk vaksin inaktif ini juga perlu sering dikocok sehingga homogenisitasnya tetap terjaga. Nah, pada saat vaksinasi dengan tusuk sayap atau pox ini perlu dihindari area-area yang banyak pembuluh darah ya, MediFriend. Jadi caranya dengan cara dibentangkan seperti ini sayapnya, kemudian ditusukkan alat suntik poxnya. Nah, setelah vaksinasi, sebelum botol vaksin ini dibuang, jadi baiknya botol vaksin ini perlu direndam dulu di desinfektan, seperti itu. Jadi sebelum dibuang atau dibakar, perlu didesinfeksi terlebih dahulu. Nah, untuk M yang ketiga, ini tentang keterampilan dan pengetahuan. Nah, vaksinator ini sebelum mereka melakukan vaksinasi, baiknya sudah dibekali dengan keterampilan, baik secara teori maupun secara praktek, sehingga pada saat vaksinasi ini, prosesnya akan berjalan dengan benar. Selain itu, sikap kerja dan attitude-nya juga harus baik ya, MediFriend, karena ketika attitude ini termasuk kepada manusia maupun kepada hewannya, karena kalau misal dia attitude-nya kurang bagus terhadap hewan atau ayam di sini, bisa jadi pada saat proses vaksinasinya dia terlalu kasar sehingga akan menyebabkan stres pada ayam. Nah, selanjutnya terkait Mileu ini harus tadi kan vaksinasi ini melindungi ayam dari dalam yang harus didukung dengan biosecurity yang ketat untuk mengurangi populasi bibit penyakit di lingkungan. Selain itu, pakan yang diberikan juga harus pakan yang berkualitas. Jadi jangan sampai pakannya ini berjamur. Karena kan jamur ini bisa menghasilkan toksin yang dia akan bersifat imunosupresan atau menekan sistem kekebalan tubuh tadi ya, MediFriend. Kemudian airnya ini harus dijaga kualitasnya. Jadi karena kan tadi ada vaksinasi via air minum, jadi kualitas air ini sangat perlu diperhatikan. Nah, bagaimana untuk melihat keberhasilan vaksinasi? Ini dengan cara tidak ada kematian pos vaksinasi. Ini khususnya kematian karena aplikasi vaksin yang salah. Kemudian tidak muncul serangan penyakit sesuai penyakitnya ya, MediFriend, dan tingkat kekebalan atau antibodi yang terbentuk. Nah, gambaran umum antibodi hasil vaksinasi ini, jadi kalau pada vaksinasi pertama kali ini pembentukannya lebih cepat, tetapi untuk titer antibodinya dia tidak akan setinggi pada saat sudah dilakukan revaksinasi ya, MediFriend, sehingga vaksinasi ini juga akan perlu diulang. Nah, untuk pada ayam suatu populasi ini akan normal terjadi gambaran grafik seperti ini. Jadi 80% ayam akan tervaksin dengan cukup, sedangkan 10% akan memiliki titer antibodi yang tinggi dan ada juga yang memiliki titer antibodi yang rendah. Nah, selain tadi, jadi untuk menentukan keberhasilan vaksinasi ini juga perlu dengan mengukur kekebalan antibodi yang sifatnya humoral atau yang bersirkulasi di dalam darah, yaitu dengan uji HI-TEST maupun uji ELISA. Nah, waktu pemeriksaannya ini disesuaikan dengan jenis vaksinnya. Misalnya pada vaksin aktif di 2-3 minggu, sedangkan vaksin inaktif 3-4 minggu. Nah, jumlah sampelnya ada 15-20 sampel per kandang. Untuk vaksinasi POK ini keberhasilannya dengan cara melihat benjolan atau bekas luka tusukannya tadi. Ini akan terbentuk 3-5 hari pos vaksinasi dan akan sembuh setelah 3 minggu. Baik, terima kasih Pak Swadi. Ya, jadi sudah gamblang ya MediFriend semua penjelasan, pemaparan tentang vaksinasi. Ya, topik kali ini kan kita tentang tangkal penyakit dengan vaksinasi. Dan terima kasih sekali pada MediFriend semua yang masih gabung
bersama kami live stream Medion, dan ini merupakan sesi pertama, nanti masih ada sesi kedua. Untuk melengkapi paparan dari Mbak Ida, kita akan simpulkan. Ya, jadi tentang vaksinasi ini, tanggal penyakit dengan vaksinasi, kesimpulannya adalah memang vaksinasi harus dilakukan karena merupakan daya tahan tubuh yang akan menangkal penyakit yang akan masuk. Bukannya penyakit itu lebih baik dicegah ya, Medifriend semua, daripada sudah kena. Kemudian kesimpulan lain adalah untuk suatu vaksinasi yang berhasil ada 4 faktor tadi dijelaskan sama Mbak Ida, yaitu tentang materi, metode, manusia yang melakukan, dan milieu. Milieu itu lingkungan. Jadi kalau 4 masalah tadi, 4 faktor tadi sudah diperhatikan dengan baik, insya Allah kita akan melihat ayam kita sehat dan produktif, terlindung dari penyakit. Baik, Medifriend semua, ini pertanyaan juga sudah banyak yang masuk. Kita akan break 15 menit. Nanti kita gabung lagi jam 10.15 menit. Jadi tetap bersama kami nanti ya, gabung jam 10.15. Kita akan menjawab semua dan membahas pertanyaan yang masuk. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mbak Ida. Kita nanti gabung lagi 15 kemudian. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Medifriend. Kita berjumpa lagi di sesi kedua, di mana sesi kedua ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk selama 1 jam sesi pertama. Dan bagi rekan-rekan yang belum bergabung, silahkan kalau mau bergabung kita nunggu dan pertanyaan akan kita bahas satu persatu. Dan nanti kalau waktunya tidak cukup, nanti kita akan jawab secara di luar ini ya. Jadi kita ada DM, nanti kita jawab. Tetap direspon, tetap dijawab, tapi tidak melalui jalur IG ini. Selamat pagi Mbak Ida, udah siap ya? Iya, pagi Pak Swadi. Ya, baik, kita satu-satu kita mulai ya. Pertanyaan pertama ya, datang dari Bapak atau Mas Juli Prasetyo. Beliau menanyakan sehubungan materi yang tadi disampaikan sesi pertama. Pertanyaannya, untuk vaksin rutin ND berapa bulan sekali di ayam layer? Ya, mangga Mbak Ida, nanti kita diskusikan. Oke, baik Pak Swadi. Jadi untuk pertanyaan pertama terkait vaksinasi ND pada ayam layer ini, jadi pada ayam layer pada masa pulet, vaksinasi ND itu dilakukan selama 4-5 kali. Jadi sampai 2 minggu sebelum produksi, sebelum masa produksi ini bisa dilakukan 4-5 kali. Kemudian bagaimana setelah masa produksi, baiknya berapa bulan sekali? Nah, untuk berapa bulan sekali ini baiknya pada masa produksi dilakukan monitoring titer antibody ya, Medifriend, bisa 1-2 bulan sekali. Kemudian ketika titer antibodinya dia sudah turun, maka bisa langsung dilakukan revaksinasi. Seperti itu Pak Swadi. Ya, sebenarnya ada bisa juga ya. Tadi itu betul, bagus, kita monitoring itu, tapi kalau monitoring kita sebaiknya punya baseline gitu ya, Pak Prasetyo ya. Baseline itu adalah kita melakukan uji titer, mengukur titernya, nah kemudian kita kebayang ketika vaksinasi sudah dilakukan, kira-kira sekian minggu itu posisi di berapa. Ini kalau tidak ada pergantian cuaca atau wabah yang ekstrim, biasanya tidak akan jauh dari situ. Nah, itu akan menjadi gambaran bahwa kita sebaiknya melakukan vaksinasi pada umur berapa. Jadi istilahnya biasanya itu catatan ya, catatan historis dari hasil vaksinasi itu titernya seberapa tinggi ketika ada titik berapa minggu setelah pos vaksinasi. Demikian ya, Mbak Ida ya. Nah, ini di ayam layer memang tidak ada pegangan, intinya semakin rawan daerah itu, tentu saja vaksinasi ulangan, revaknya harus semakin sering dan semakin diperhatikan, supaya tidak kedahuluan sama serangan penyakitnya. Ya, seperti itu, Mbak Ida ya. Mbak Ida mau nambahkan lagi? Mungkin sudah cukup, Mas Wadi. Baik, ya. Kalau sudah cukup,
Kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini datang dari Bapak Bagus Nurhuda. Di sini tulisnya Dan Bagus Nurhuda, ini Pak Raden ya, Dan Bagus Nurhuda. Nah, pertanyaannya, saat vaksinasi IBD atau vaksinasi Gumboro biasa dilakukan di umur 10 sampai 12 hari. Namun pada umur 18 sampai 24 sering terjadi jebolnya kasus Gumboro. Nah, ini pertanyaannya ini seperti itu. Nah, baiknya gimana ini Mbak Ida ya? Mau nggak Mbak Ida? Silakan. Baik, Pak Swadi, untuk jadi Medifriend pada vaksinasi Gumboro ini sangat terpengaruh dengan maternal antibody ya Medifriend, sehingga pada saat pelaksanaannya itu harus pas. Nah, ketika maternal antibody pada saat ayam masih kecil, jadi maternal antibody ini merupakan antibody yang diturunkan dari induk kepada anaknya. Nah, ketika maternal antibody yang masih tinggi ini, ketika dilakukan vaksinasi Gumboro, maka vaksin ini bisa dinetralisir oleh antibody maternalnya tadi, sehingga perlu di monitoring terlebih dahulu. Nah, tetapi ketika maternal antibody-nya sudah terlanjur turun, tetapi masih belum dilakukan vaksinasi, ini memang akan menjadi rawan juga ketika ada serangan Gumboro pada ayam yang masih muda. Sehingga pada kasus ini misalkan terjadi kejebolan pada proses vaksinasi, jadi ada jebol penyakit seperti itu perlu dievaluasi lagi terkait program vaksinasinya juga. Dan terkait 4M tadi ya, tadi kita sudah belajar tentang 4M, ada terkait materinya, jadi vaksinnya, kemudian ayamnya seperti apa, terus kemudian dari manusianya pada saat vaksinasi, vaksinatornya seperti apa, terus kemudian metodenya. Dari tadi program vaksinasinya ya, untuk Gumboro ini program vaksinasinya harus tepat. Jadi kapan waktu yang tepat, baiknya disesuaikan dengan penurunan maternal antibody-nya tadi. Nah, untuk mengetahui kadar maternal antibody ini bisa dilakukan uji serologi, yaitu uji ELISA, untuk mengetahui maternal antibody-nya berapa. Kemudian nanti bisa dihitung juga pada umur berapa ayam ini bisa dilakukan vaksinasi, seperti itu Pak Swadi. Terus selanjutnya dari aplikasi vaksinnya. Nah, kalau vaksinasi Gumboro ini biasanya pada ayam kecil diberikannya via tetes mulut. Seperti itu, tetes mulut. Jadi di cross check apakah pemberiannya sudah sesuai. Karena misal vaksinasi pada ayam yang kecil ini diberikan via air minum, agak karena kan konsumsi air minum dari ayamnya ini kan masih belum seragam ya, sehingga nanti kemungkinan tiap ayamnya ini bisa jadi dosis vaksinnya tidak masuk secara penuh, sehingga bisa menyebabkan kegagalan vaksinasinya. Kemudian dari milionya juga, milionya ini terkait biosecurity sama pakannya mungkin ya. Jadi kalau dari biosecurity-nya mungkin sebelumnya apakah pernah terjadi kasus Gumboro di periode sebelumnya. Nah, ini periode serangannya di umur berapa, seperti itu. Jadi pembersihan kandangnya apakah sudah tepat atau belum. Nah, perlu diketahui juga kalau pada kasus Gumboro ini merupakan virus yang tidak beramplop ya Medifriend, sehingga dia agak susah untuk dibunuh dengan jadi hanya desinfektan tertentu yang bisa untuk membunuh si Gumboro ini, virus Gumboro ini. Biasanya dari golongan iodin atau misal dari golongan formaldehid itu bisa. Kalau misal dari golongan amonium kuartener sebaiknya tidak direkomendasikan, karena kerja dari desinfektan yang amonium kuartener ini pada dinding selnya. Sedangkan kalau pada virus Gumboro dia ini tidak punya dinding sel sehingga tidak bisa dibunuh, seperti itu. Terus istirahat kandangnya juga perlu diperhatikan. Jadi untuk istirahat kandang minimal ini adalah 14 hari setelah kandang bersih ya Medifriend, bukan setelah ayamnya keluar baru nanti dihitung 14 harinya, seperti itu. Terus dari riwayat outbreak sebelumnya ini sebenarnya bisa juga dibuat untuk menentukan program vaksinasi. Misalnya riwayat sebelumnya di umur 24 hari, maka karena vaksin Gumboro ini merupakan vaksin live sehingga bisa ditarik ulur 2 minggu, 2 sampai 3 minggu sebelum vaksinasinya. Misalnya di 24
4 hari terjadi serangan gumboro, maka bisa divaksin pada periode setelahnya, divaksin pada umur 10 hari, seperti itu. Saya rasa itu Pak Swadi, mungkin Pak Swadi ada tambahan lagi? Mbak Ida, ini Mas Bagus ini tidak menyebutkan broiler atau layer ya, barangkali bisa ditambahkan aja. Mbak Ida mau nambahkan tentang broiler atau layer, itu salah satu bedanya seperti apa programnya? Programnya kalau pada ayam broiler ini karena umur masa pemeliharaannya pendek, jadi untuk vaksinasi gumboro ini sebenarnya bisa menyerang sepanjang hidup ayam broiler. Nah, di ayam broiler ini vaksinasi cukup 1 kali, sedangkan kalau pada ayam layer dia ini untuk gumboro ini kan tadi dia menyerang di bagian bursa fabricius. Nah, bursa fabricius ini akan rudimenter seiring dengan perkembangan atau seiring dengan tumbuhnya umur ayam, seperti itu. Nah, pada ayam layer ini bisa divaksinasi 2-3 kali program. Bisa diulang 2-3 kali. Tergantung riwayat umur serangannya. Kalau misalnya ada umur serangan di ayam tua, maka bisa diulang sampai 3 kali. Seperti itu, Pak Swadi. Ya, saya menambahkan saja. Jadi gumboro ini memang ganas, kemudian juga sulit diatasi. Ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Tadi secara teknis untuk layer sama broiler seperti itu. Yang ingin kita tambahkan, yang layer itu kita juga bisa perkuat dengan vaksin yang kill gumboro. Jadi ada vaksin aktif 2 atau 3 kali tadi, supaya lebih kuat di awal ditambahkan vaksin kill gumboro ya, IBD kill. Nah, kemudian ada faktor teknis lain supaya kita tidak sering kebobolan ini. Ini di broiler atau layer mirip ya. Pertama, ayam ketika divaksin umur 10-12 itu perlu kita perhatikan bahwa itu ayam masih belum dewasa ya, masih kecil. Jadi riskan kalau kita suruh minum lewat minum sendiri. Jadi ada baiknya kasih cekok aja. Cekok itu menyebabkan si ayam tuh dipastikan mendapatkan masing-masing 1 dosis. Ini akan menghindari ayam vaksinasi tidak rata. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga saat umur 18-24 tadi keluarnya kan jebol. Nah, ini umur 18-24 itu juga ayam baru saja secara manajemen brooder baru lepas ya. Lepas kan 2 minggu itu. Nah, kita tidak bisa langsung begitu saja menganggap setelah 2 minggu lepas brooder berarti kuat. Nah, itu sesuatu yang kadang-kadang kita harus perhatikan. Nah, gumboro ini akan mudah nyerang ketika ayamnya stres dingin, stres angin. Nah, ini kita juga harus waspada. Ketika dingin barangkali perlu juga itu. Teorinya 14 hari brooder pemanas masih ada ya kita tambahkan sampai saat dia mampu tidak perlu pemanas. Ini tentang brooder ya. Nah, demikian juga tentang pelebaran. Ini juga penting ini. Stres pelebaran telat juga menyebabkan gumboro masuk. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ininya gumboro itu akan tidak mudah masuk, akan mendukung vaksinasinya berhasil kalau ayam itu betul-betul kita buat nyaman. Ingat, ini ayamnya masih kecil ya, belum dewasa. Perhatian lain juga, gumboro itu ada pembawa dari lingkungan. Teman-teman Medifriend tentu ingat ya, yang namanya keren tuh, Mas Franky gitu ya. Saya juga beberapa kali ketemu kandang, bandel sekali, ternyata kandang itu, Franky-nya itu banyak. Sehingga dari waktu ke waktu gumboronya juga bermasalah. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Franky itu serangga, ya, yang kecil-kecil seperti itu banyak sekali. Biasanya di bawah sekam, atau bisa merambat ke atas. Saya pernah lihat Franky-nya itu ada di lantai 2, artinya dia kan mampu ke atas tuh. Nah, ini Franky ini merupakan vektor pembawa dari gumboro. Selama Franky ini ada, ya itu merupakan tantangan berat buat vaksinasi kita untuk berhasil. Yang lain juga biasanya kita lihat dari sisi imunosuppression lain. Tadi kan ada tentang cuaca dan lain ini masalah pakan berjamur nih ya. Kita harus perhatikan juga. Kita pastikan pakan yang masuk itu betul-betul pakan yang bagus, tidak tercampur dengan pakan yang ada jamurnya. Itu akan aflatoksin dari jamur itu akan menyebabkan imunosupresi sehingga vaksin kurang bagus hasilnya.
Saya kira itu yang bisa yang akan kita tambahkan. Mbak Ida masih ada lagi? Sudah cukup Pak Ya. Suwadi. Baik, ya seperti itu. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan ketiga. Ini datang dari Bapak Joko. Disebut juga itu Mas Joko atau Bapak nih. Di sini kan nggak ada umur ya. Mohon maaf kalau salah sebut Bapak atau Mas nih. Pertanyaannya, vaksin IBD kalau diberikan via tetes apakah bisa? Nah ini harus jelas nih. Tetesnya apa, tetes mulut, atau tetes mata, atau tetes apa lagi nih? Nanti Mbak Ida mohon lebih alternatif apa aja yang bisa lewat tetes itu. Silakan Mbak Ida. Oke, baik, terima kasih Pak Swadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, vaksin gumboro ini apakah bisa diberikan via tetes? Nah, ini maksudnya via tetes apa? Jadi, kalau untuk gumboro disarankan untuk tetesnya ini adalah tetes mulut. Kenapa tetes mulut? Karena organ yang sebagai target vaksin gumboro ini ada di bagian bursa fabricius. Nah, bursa fabricius ini berada di atas kloaka, jadi dia lebih dekat dengan saluran pencernaan, sehingga untuk aplikasinya lebih disarankan via tetes mulut seperti itu. Sedangkan untuk misalkan mungkin ada vaksin-vaksin yang lain yang bisa disarankan via tetes juga ya, seperti vaksin NDIB itu disarankan untuk tetes mata karena dia target organnya adalah di bagian saluran pernafasan. Selain itu juga untuk mengaktifkan kelenjar Herderian seperti itu. Terus kemudian kalau NDIB tadi bisa secara tetes mata maupun tetes hidung ya Medifriends. Tapi kalau untuk gumboro ini baiknya diberikan melalui tetes mulut seperti itu. Karena kan pertimbangan kalau vaksin gumboro pertama ini itu minimal di ayam umur 7 hari sehingga kan dia masih kecil dan konsumsi air minumnya belum seragam. Jadi pada ayam kecil ini lebih disarankan untuk vaksinasinya via tetes mulut seperti itu. Nanti kalau pada saat ulangannya boleh kalau bisa diberikan via air minum. Seperti itu Pak Suwadi. Ya. Betul, dan ini kembali agak nyambung ya dengan pertanyaan yang Pak Bagus tadi ya, dari Mas Bagus. Nah ini beberapa peternak yang berhasil itu bahkan aplikasi tetes mulut tuh sampai ayamnya juga yang agak dewasa juga diberikan, jadi umur 20, 18 itu masih di tetes mulut. Karena khawatir kalau minum tuh masih belum ini Mbak Ida, masih belum apa ya, bagus ya minumnya. Apalagi ketika mendapati jumlah tempat minumnya kurang ya, jadi masalah juga itu. Ya, jadi kita harus memberi saran sebaiknya ya kalau bisa memang tetes mulut. Untuk minum ya boleh, cuman kita harus pastikan supaya dosisnya rata, tempat minumnya cukup, gitu ya. Terus kepadatan kandangnya juga bagus, nggak desak-desakan, tidak berebut. Nah, ya perlu kita sampaikan dan juga supaya masuk itu biasanya kalau lewat minum itu puasa dulu. Itu kan supaya segera habis air minum ya vaksin yang ada air minumnya tadi. Baik, Medifriends semua, jangan lupa ya nanti tetap gabung ya di IG kita, Instagram kita. Kita lanjutkan pertanyaan keempat. Ini dari Mas Rizal atau Pak Rizal. Pertanyaannya masih tentang gumboro ini Mbak Ida ya. Kelihatannya gumboro lumayan jadi apa ya masalah yang sulit di atas ini. Pertanyaannya, batas umur vaksin gumboro di umur berapa? Kalau ayam sebelum divaksin gumboro sudah terkena virus gumboro, apa yang harus dilakukan? Ya, monggo Mbak Ibu. Oke, baik. Ini mungkin yang dimaksud umur vaksinasi gumboro dengan vaksin aktif ya Pak Swadi ya. Karena kan kalau misal menggunakan vaksin kill, kita bisa mulai dari umur 4 hari, itu sudah bisa. Tapi sedangkan jika menggunakan vaksin gumboro live, karena kan target organnya di organ bursa fabricius. Nah, pada ayam yang masih kecil, organ bursa fabriciusnya ini masih belum berkembang secara sempurna, sehingga untuk waktu vaksinasinya kalau untuk vaksin gumboro, jadi vaksin gumboro ini sebenarnya ada yang intermediate plus atau hot vaksin, ada kalau misal produk Medion ada Medivac gumboro A, ada juga vaksin yang intermediate gitu. Nah,
Ini berdasarkan kemampuan menembus maternal antibody-nya tadi ya, MediFriend, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa vaksinasi gumboro ini sangat terpengaruh sama kondisi maternal antibody dari si ayamnya tadi. Nah, jika menggunakan vaksin hot vaksin atau intermediate plus yang mampu menembus maternal antibody di angka 500, ini vaksinasi boleh dilakukan mulai umur 7 hari. Seperti itu. Sedangkan kalau menggunakan vaksin intermediate, kalau produk Medion, kami ada Medivac Gumboro B, ini bisa dimulai di umur 10 hari. Karena tadi kalau vaksin intermediate, dia baru bisa menembus maternal antibody di angka 125, seperti itu. Jadi nanti si maternal antibody ini ada waktu paruhnya ya, MediFriend. Jadi seiring bertambahnya umur, si maternal antibody ini nanti akan turun. Nah, kalau untuk batas umur vaksin gumboronya di umur berapa? Jadi sebenarnya penyakit gumboro ini bisa menyerang selama bursa fabricius masih ada. Biasanya sampai umur 6 minggu seperti itu. Jadi ketika ada riwayat umur serangan misalnya di umur 42 hari atau 6 minggu, berarti kita bisa tarik mundur 2 minggu sebelum umur serangan, misalnya di 42 hari atau di 6 minggu bisa divaksin di 4 minggunya, seperti itu. Nah, tapi sebelum 4 minggu, karena gumboro ini juga menyerang di ayam kecil, jadi bisa dilakukan vaksinasi sebelumnya. Jadi jangan yang pertama langsung di umur 4 minggu, seperti itu ya, MediFriend. Maksudnya kalau misal di ayam layer. Terus kalau ayam sebelum divaksin gumboro, misal dia sudah terkena virus gumboro, apa yang harus dilakukan? Jadi berarti sudah sakit ya ayamnya. Jadi ketika ayam sakit ini memang sesuai yang sudah dijelaskan tadi, tidak memenuhi syarat untuk dilakukan vaksinasi. Maka pada kasus ini perlu dilakukan suportif, karena penyakit viral ini merupakan penyakit yang tidak ada obatnya ya, MediFriend, sehingga perlu diberikan suportif. Nah, untuk penyakit gumboro ini kejadian penyakitnya itu memiliki kurva. Jadi kejadiannya itu kematiannya akan terus meningkat, kemudian setelah puncak dia akan langsung turun, setelah itu sudah selesai, seperti itu. Jadi perlu diberikan terapi-terapi suportif, baik vitamin maupun imunostimulan, atau bisa juga karena kan pada kasus gumboro ini dia menyebabkan kebengkakan pada ginjal yang cukup parah, sehingga perlu diberikan terapi untuk ginjalnya sehingga tidak memperberat kondisi ayamnya. Seperti itu, Pak Suwadi. Ya, ini maksudnya ini detailnya perlu kita perjelas ya. Jadi selalu teman-teman MediFriend tidak menyebut broiler atau layer, tapi kita harus jelasin dua-duanya ya, Mbak Ida ya. Nah, ini kalau yang saya tangkap, kalau ayam sebelum divaksin gumboro sudah terkena gumboro seperti apa? Nah, ya, jadi begini, kalau ayam sudah terkena gumboro, ya setelah itu nggak usah divaksin lagi. Karena apa? Kalau ayam terkena penyakit, itu badan ayam yang tahan, yang kuat akan timbul antibodi. Jadi dia, gumboro ini kan penyakit hanya terjadi saat dia punya bursa. Jadi selama ini begitu kena gumboro ya tidak berulang lagi, karena dianya sudah mendapat antibodi dari serangan. Cuman sayangnya serangan lapangan itu kan beda dengan vaksin ya. Kalau vaksin itu kan dosisnya sama, terus virus yang dipakai sudah dilemahkan. Nah, serangan lapangan tuh ya bebas, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang nyerangnya umur berapa, bebas. Jadi akibatnya apa? Ya yang tahan itu ya tergantung sisanya, Mbak Ida. Jadi kalau sisanya banyak ya berarti bersyukur ya, kena vaksinasi, kena serangan gumboro tapi malah ayamnya sehat. Tapi kalau serangan itu biasanya kan ngacak ya, jadi kenanya juga parah juga itu biasanya. Nah, jadi kalau sudah terserang gumboro ya sudah tidak perlu divaksin lagi. Seperti itu Mbak Ida, maksud di sini. Moga-moga nanti bisa sebelum kena, jadi kita harus majukan vaksinasinya supaya tidak istilahnya kedahuluan. Kan seperti itu. Jadi kalau udah kena ya tidak usah divaksin lagi. Tapi harapannya kita catat kenanya umur berapa, nanti vaksinasi programnya kita majukan supaya bisa melindungi sebelum ayam terkena. Begitu Mbak Ida ya. Iya, benar Pak Suwadi, berarti perlu dievaluasi terkait program vaksinasi di periode selanjutnya ya Pak ya. Ya. Juga termasuk faktor-faktor yang tadi di atas kita sebutkan panjang lebar tadi. Itu juga suatu hal yang tidak bisa diabaikan itu.
Baik, yang berikutnya. Ini pertanyaan datang dari Mas Arpri. Mas Arpri atau Bapak nih, Mas, saya panggil Mas saya biar mudah semua ya. Mas Arpri Febi. Pertanyaannya Mbak Ida ini, apakah pembentukan antibodi bisa optimal hanya dengan menggunakan vaksin inaktif tanpa menggunakan vaksin aktif? Nah ini sama ya Mbak Idanya, kita persepsinya harus ya broiler ya layer kita jawabnya karena tidak pernah disebut nih broiler ya layer seperti apa. Silakan Mbak Ida. Oke, baik. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya terkait pembentukan antibodi pada vaksinasi, misalnya kalau pada vaksin live, tadi kan kekebalan tubuh ini kan ada yang sifatnya seluler atau yang lokal, dan ada juga yang sifatnya humoral atau bersirkulasi di dalam darah. Nah, kalau vaksin live, dia dominan membentuk kekebalan yang sifatnya mukosal atau lokal. Sehingga untuk vaksin live ini, dia bagus untuk sebagai priming vaksin atau vaksinasi pertama. Seperti itu. Sedangkan untuk kill vaksin itu kan dia dominan membentuk kekebalan yang sifatnya humoral atau yang sudah bersirkulasi di dalam darah. Nah, ada vaksin-vaksin yang dia tidak bisa dibuat untuk vaksin live gitu ya. Kalau vaksin live tadi kan berarti vaksin yang mikroorganismenya dilemahkan seperti itu. Sedangkan ada virus-virus yang dia secara patogenisitasnya dia lebih ganas sehingga dia tidak bisa untuk dilemahkan, sehingga hanya bisa digunakan untuk vaksin kill seperti contohnya pada vaksin AI seperti itu ya Pak Swadi. Ya. Nah, pemilihannya ini sebenarnya tergantung jenis ayamnya juga ya. Misalkan kalau vaksin live kan dia pemberiannya kan bisa secara massal gitu, jadi bisa langsung satu kali vaksinasi bisa semuanya, bisa massal secara air minum maupun via spray. Sedangkan kalau untuk vaksin kill kan dia hanya bisa secara individual gitu ya. Jadi terkait aplikasinya ini juga perlu diperhatikan seperti itu. Terkait antibodinya, karena kan tujuan dari vaksinasi tadi sama-sama untuk membentuk kekebalan ya Pak Swadia. Jadi tentunya akan terbentuk antibodi yang optimal. Nah ini mungkin bedanya dari waktu pengulangannya. Kalau menggunakan vaksin live karena dia lebih cepat turun juga, sehingga pengulangannya ini juga harus lebih cepat dibandingkan kalau menggunakan vaksin kill. Seperti itu Pak Swadi. Yang jelas kalau tanpa vaksin live nanti antibodi lama ya Mbak Ida ya terbentuknya. Ya, seperti pada AI itu kan tidak ada vaksin live. Jadi ketika vaksin pertama biasanya ya tidak tinggi-tinggi amat itu hasilnya. Beda dengan vaksin yang dibarengi atau sebelumnya dikasih vaksin primer yaitu live. Itu akan yang kedua ya, meskipun inaktif juga udah langsung bagus. Itu yang membedakan. Jadi apakah optimal? Ya, tapi butuh waktu lebih panjang aja untuk yang inaktif itu ya. Itu yang Mbak Ida ya. Iya. Mungkin saya tambahkan sedikit Pak Swadi. Ya. Jadi terkait misal dilihat dari umur serangannya, misalkan untuk penyakit-penyakit yang dia menyerang di ayam kecil, karena kan kalau misal diberikan vaksin kill saja, kemungkinan pembentukan antibodinya jadi lebih lama, sehingga baiknya bisa diberikan vaksin live juga sebagai primingnya, agar antibodi ini lebih cepat terbentuk untuk menahan serangan penyakit di ayam-ayam yang masih kecil, seperti itu Pak Swadi. Ini sepertinya juga penting untuk pemilihan vaksin ketika terjadi wabah ya Mbak Ida ya. Jadi ketika ada wabah, kalau jenis penyakitnya itu ada vaksin aktifnya, ya kita untuk vaksin daruratnya pakai yang aktif supaya cepat terbentuk kan bisa melindungi seperti itu. Ya. Kalau misalnya tidak ada ya terpaksa, misalnya kena ya kita kasih vaksin inaktif. Ya meskipun lama, habis gimana daripada tidak ada tindakan apa-apa. Seperti itu, Meribrand semua sudah beberapa pertanyaan kita ulas, kita bahas. Kita akan lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Ayah Arini. Ayah Arini berarti nama anaknya Arini ini ya. Pertanyaannya, masih banyak peternak yang bertanya-tanya. Sebenarnya kalau sudah masuk fase produksi, sebaiknya pengulangan vaksin NDIP itu lebih baik live saja atau kill atau kombinasi, dan apa dampaknya?
Demikian Mbak Ida, pertanyaan dari Bapak Ayah Arini. Silakan Mbak Ida. Ya. Baik Pak Swadi, untuk pengulangan vaksin NDIB ini kan jadi tadi sesuai jenis vaksinnya ya. Kalau vaksin NDIB ini ada vaksin live-nya, ada vaksin kill-nya. Memang kelebihan dan kekurangannya itu sebenarnya disesuaikan. Kalau misal dari jenis vaksinnya tadi, kalau live kan dia pembentukannya lebih cepat, tapi turunnya juga lebih cepat, sehingga pengulangannya harus lebih sering seperti itu. Sedangkan untuk vaksin kill, pembentukan antibodinya itu lebih lama, tapi dia berada di puncak atau berada di optimalnya itu lebih bertahan lama juga seperti itu. Jadi sehingga kalau untuk vaksin kill ini pengulangannya bisa lebih lama seperti itu. Tapi ini perlu diperhatikan juga misalnya terkait keganasan virus yang beredar di lapangan. Contohnya pada kasus ND, karena kan sekarang untuk penyakit ND ini sudah banyak beredar ND genotipe 7 atau ND yang sifatnya velogenik yang lebih ganas. Nah, Medifriend untuk untuk virus yang ganas ini dia tidak bisa dibuat untuk vaksin aktif, sehingga perlu juga dikombinasikan dengan menggunakan vaksin yang inaktif seperti itu. Karena kan kalau misal vaksin ND Live itu biasanya kan yang beredar banyak yang dari strain Lasota atau dari strain clone seperti itu. Nah, sedangkan proteksivitasnya itu dia tidak bisa mengcover secara sempurna gitu. Sebaiknya kan tadi prinsip vaksinasi itu baiknya yang homolog. Jadi sebaiknya disesuaikan dengan jenis virus yang menyerang di lapangan tersebut. Seperti itu Pak Swadi. Ya, ini pemilihan live atau kill juga tergantung situasi ya, Medifriend semua. Kita tambahkan kalau kita di layer kemudian cek titer antibody ternyata sudah mepet dari protektif, mau nggak mau kita harus masukin live dulu supaya cepat. Kita kan ingat tadi dijelaskan Mbak Yuda ya, kalau vaksin live itu bisa lebih cepat respon antibodinya dibanding yang kill. Nah, tentu saja kalau live ini kan durasinya tidak sepanjang yang kill tadi yang disebutkan. Makanya dalam suasana seperti itu, di mana titernya udah mepet, kalau pakai kill nanti lama, takutnya malah keduluan penyakitnya, jadi kita pakai live. Nah, kemudian baru kita barangin double dengan yang kill. Ini untuk menstabilkan supaya lebih panjang lagi. Seperti itu. Tapi kalau misalnya titernya diperkirakan masih tahan sampai 3 minggu, ya silakan aja dimasukkan ke yang kill. Jadi tergantung situasi juga itu. Untuk diaplikasikan apakah mau kill atau live atau mau double. Memang yang paling aman double ya, live juga masuk, kill juga masuk. Jadi live untuk cepat naik, dan ini untuk jangka panjangnya itu nanti kill ini yang menopangnya. Demikian Mbak Ida ya, kira-kira seperti itu ya di lapangannya. Baik, Medifriend, masih ada wah tinggal sedikit ternyata. Pertanyaan masih banyak, padahal ini kita bisa nggak selesai nih Mbak Ida, tapi tidak apa-apa ya, sesampainya aja waktu yang optimal kita pakai. Pertanyaan berikutnya ini, ini kalau lihat namanya, harusnya Mbak ini, Mbak Nia Kurnia, tapi di Sunda juga ada nama laki-laki Nia juga ada, tapi nggak apa-apa, kita yang umum aja, Nia Kurnia biasanya dari Mbak atau Ibu. Pertanyaannya, jika ada reaksi post vaksinasi, ini apakah wajar? Coba kita ulang ya. Jika ada reaksi post vaksinasi, kan wajar ya dok. Bagaimana cara menanggulangi adanya kematian post vaksinasi dok? Jadi ada dua pertanyaan ini. Jika ada reaksi post vaksinasi, ini wajar ya dok? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana cara menanggulangi adanya kematian post vaksinasi? Nah, mangga Mbak Ida ditanggapi ini pertanyaan dari Ibu Nia Kurnia. Oke, baik, terima kasih Pak Swadi. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, jadi reaksi post vaksinasi ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ini merupakan reaksi yang normal karena ini reaksi yang terjadi setelah vaksinasi, ini khususnya terjadi pada vaksinasi dengan menggunakan vaksin aktif atau vaksin live ya Medifriend. Karena kan tadi ada proses multiplikasi atau memperbanyak diri dari virus, sehingga energi dari ayam ini tercurahkan untuk membentuk antibodinya tadi, seperti itu.
Nah, bagaimana cara menanggulanginya adanya kematian post vaksinasi? Nah, ini perlu dilihat lagi nih kematiannya kenapa? Apakah karena proses aplikasi vaksinnya atau dari teknik vaksinasinya? Misalkan pada vaksinasi injeksi terjadi kesalahan seperti itu sehingga menyebabkan adanya kematian. Nah, karena proses aplikasi tadi sehingga proses aplikasinya ini perlu diperbaiki terlebih dahulu seperti itu. Tetapi biasanya kan jadi sebenarnya kalau reaksi post vaksinasi ini tidak sampai menyebabkan kematian pada ayam seperti itu. Jadi gejalanya lebih ke gejala yang ringan. Jadi jadi sebaiknya sih untuk pencegahannya ya, sebelum melakukan vaksinasi ini baiknya sebelum dan setelah vaksinasi ayam bisa diberikan suportif, bisa berupa vitamin maupun bisa dengan imunostimulan seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Suwadi. Ya, ya sebaiknya reaksi post vaksinasi kalau bisa sangat kecil ya, karena kekhawatiran ditumpangi dengan penyakit lain itu juga ada. Jadi tadi yang disebutkan Mbak Ida, dikuatin badan ayamnya. Nah, sebenarnya ada lagi reaksi post vaksinasi itu supaya nggak berkepanjangan, kita sebaiknya jadwal vaksin itu sama. Nah, itu kan biasanya menuntut umur ayam sama Mbak Ida ya, supaya bisa reaksi post vaksinasi ya udah semuanya mengalami udah selesai gitu. Nah, kalau tidak ya biasanya bisa berputar-putar itu. Yang tadi ada yang disebut rolling vaksinasi itu jadwalnya beda, sesi 3 hari, 4 hari jadinya seperti itu. Nah, untuk menanggulangi kematian post vaksinasi, ya ini tentu kita harus yakin ya Mbak Ida ya tentang kesehatan ayam kita ini yang harus divaksin. Terutama kalau memang vaksinnya itu memang program biasa, bukan vaksin darurat. Kalau vaksin darurat ya kita memang siap, itu suatu gambling antara apakah mau hidup atau mati gitu untuk ayam itu, karena ayam sudah kedahuluan kena penyakit. Nah, tapi untuk ayam yang program vaksinasi normal tidak ada masalah apa-apa, ini harusnya tidak ada faktor kematian ini. Jadi cara menanggulanginya yang utama adalah yaitu ayam dipastikan dalam keadaan betul-betul sehat. Demikian ya Mbak Ida ya, yang udah kita sampaikan ke kita semua. Baik, ini ada waduh 31 menit, gimana nih Mbak? Masih banyak, udah kita ini aja tanggung ya, daripada nanti kita di tengah jalan ini waktunya di stop nih. Baik, Medifriend semua, ini sewaktu udah habis, masih ada banyak pertanyaan, nanti kita jawab lewat DM ya. Seterusnya supaya nanti semuanya bisa tuntas terjawab. Nah, sebagai penutup ya, kita mengingatkan rekan-rekan semua, nanti kita akan pilih kasih hadiah ya. Nah, kemudian juga jangan lupa kita selalu ada acara seperti ini. Minggu depan juga ada lagi dengan topik yang berbeda. Jadi harus selalu gabung ya, supaya kita saling bisa berbagi pengalaman. Medifriend semua, demikian acara sesi pertama kedua live stream Medion sudah selesai. Kalau ada salah mohon maaf ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat meskipun suasana COVID juga selalu bisa belajar dengan cara live stream seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ida atas partisipasinya pagi ini. Ya.